Assalamualaikum Bu Mulyana, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Indra, alhamdulillah sehat seperti yang Ibu Wow, saksikan sekarang. syukurlah Bu. Nah Bu, seperti percakapan kita kemarin ya, bahwa hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu, dan Ibu ingin saya menjadi supervisor nanti ketika Ibu melakukan coaching. Seperti itu Kak Bu? Iya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu luangkan untuk saya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebentar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisakah Bu seperti itu? Siap Ibu, siap. Bisa Oke. sekali. Oke, jadi baiklah Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu bagaimana Ibu hadir penuh saat proses coaching, mendengarkan aktif saat coachee sedang berbicara, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Juga apakah dalam melakukan coaching sebentar sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, artinya Ibu dan coachee adalah sama, sejajar, mitra kerja. Kedua, proses kreatif artinya Ibu bisa, membawa coachee ke kondisi saat ini, ke kondisi masa depan ke depannya. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi bagaimana Ibu, memaksimalkan potensi coachee sehingga menemukan, solusi dari permasalahannya. Jadi itu ya Bu, sebentar yang akan saya amati dan akan saya nilai. Nah, Siap Ibu. selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, jadi saya meminta izin kepada Ibu agar nanti sebentar pada saat saya dengan Bu Anne melakukan coaching, proses coaching, saya ingin Ibu mengamati di kompetensi coaching saya. Yang pertama present, kemudian mendengarkan Iya. aktif, dan menanya proses untuk mengajukan pertanyaan Pertanyaan berbobot. berbobot. Jadi Iya, 3 ya, seperti Bu? itu. Heeh, Siap jadi 3 Ibu. ya, Bu? Nah, Oke, selamat siang Bu Anne. Iya, selamat siang Ibu Mulyana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu Mulyana. Bagaimana yang Ibu saksikan saat ini, saya dalam keadaan baik, bahkan hati saya merasa sangat berbahagia, bergembira karena boleh berjumpa lagi dengan Ibu Mulyana. Oh, alhamdulillah kalau begitu Ibu. Saya juga berterima kasih karena Ibu meluangkan waktu hari ini. Dan sepertinya memang saya lihat ini Ibu Anne itu dalam keadaan berseri-seri ya, kemudian sangat bersemangat. Nah, oke, jadi oh ya Bu ya, tadi malam kan Ibu menchat saya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu, apa nih temanya dari percakapan kita yang akan kita laksanakan sebentar ini Bu? Ya, begini Bu Mulyana. Saya kan seorang guru yang baru-baru ini saya mendengar apa sih budaya positif oleh rekan sejawat saya yang baru saja ikut guru penggerak. Dia menyebut-nyebutkan, nah, saya penasaran. Lalu dia menjelaskan sedikit kepada kita. Tapi karena saya di kelas itu, beliau di kelas 6, jaraknya. Jadi ketika beliau menerapkan budaya positif di kelasnya, saya tidak bisa melihatnya. Nah, jadi saya kebingungan sendiri sebetulnya budaya positif yang dimaksud itu seperti apa.
ketika saya bertanya kepada murid-muridnya beliau, katanya, "Oh Ibu, saya baru ikut budaya positif." Nah, saya penasaran, terus apa yang dilakukan Ibu guru tentang budaya positif? Nah, Ibu juga ingin menerapkan hal itu kepada peserta didik saya di kelas 1, seperti itu Bu Mulyana. Oh, begitu. Jadi Ibu ceritanya ini penasaran tentang budaya positif itu. Sehingga Ibu penasaran ya, ingin melihat tapi ndak bisa melihat atau mengintip di kelasnya. Kemudian Ibu juga mendengar dari siswanya bahwa Ibu guru yang telah menerapkan itu sudah menerapkan di kelas itu ya Bu, sehingga Ibu tertarik juga. Oh, begitu ya Iya, Bu. Hmm, iya Bu Mulyana, saya sangat tertarik, tapi saya ingin menerapkan hal itu di kelas saya. ya, Jadi ya. saya benar-benar ingin sekali untuk menerapkan, tapi saya bingung bagaimana cara awal mulanya saya akan melakukan penerapan itu, budaya positif itu. Oh, jadi Ibu ingin menerapkan, tapi Ibu bingung ya bagaimana awal mulanya menerapkan itu. Oke, baik Ibu. Kira-kira tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam percakapan ini untuk untuk menerapkan itu, kira-kira harapannya seperti apa Ibu? Ya, tujuan dalam percakapan saya ini yaitu saya ingin menjadi seperti teman saya, guru penggerak, sekalipun saya belum termasuk di dalam kelulusan sebagai calon guru penggerak. Wah, mudah-mudahan ya Bu, saya boleh ikut untuk calon guru penggerak. Tapi untuk saat ini saya punya pola pikir ingin seperti sudah guru penggerak. Jadi mau menerapkan hal itu. Tapi ketika saya melihat diri saya, bagaimana saya mengajar di kelas, penerapannya, saya menilai dari skala 1 sampai 10, saya masih ada di angka 5 lah Bu. Saya belum puas dengan pencapaian saya selama ini ketika saya melihat ada perkembangan yang sangat baik yang terjadi kepada peserta didik di kelas 6. Oh, oh begitu ya Bu. Jadi artinya Ibu ini sekarang sudah berada di di skala 5 begitu. Kira-kira apa kiat-kiat Ibu ya untuk meningkatkan itu ya dari angka 5 mungkin kalau misalnya Ibu yang menurut Ibu itu ideal itu seperti apa, di angka berapa maksudnya? Kemudian apa kiatnya Ibu untuk meningkatkan posisi ideal posisi 5 tadi menjadi yang Ibu harapkan atau secara maksimal atau ideal begitu Ibu? Kalau menurut saya, kalau idealnya untuk sudut pandang saya, ya saya ingin ada di nilai 9 lah. Karena ketika saya melihat sisi baiknya atau dampak dari melaksanakan budaya positif ini, wah luar biasa ternyata untuk perkembangan peserta didik saya. Sementara saya masih ada di posisi 5. Nah, kiat saya yang pertama tentu saya banyak kali melihat di TikTok, melihat di YouTube, bahkan di grup Facebook saya muncul selalu saya mengikuti ini Bu, grup guru penggerak, sekalipun saya belum guru penggerak. Dan saya melihat, wow, banyak sekali file-file kayak yang dibuat kayak Canva yang mereka masukkan situ, luar biasa. Ternyata itu kiat saya yang pertama. Kemudian saya mencari lewat YouTube, lalu saya ini Bu mencari tahu kepada rekan Oke. sejawat yang menerapkan itu di sekolah saya karena dia orang yang paling dekat untuk saya gali informasi. Tetapi lebih lagi daripada itu kiat saya ini saya mewawancarai peserta didik yang Oke. dekat saya ini. Seperti itu Bu, dengan harapan saya akan mencoba mencuri ilmu dari yang baru saya sebutkan tadi untuk saya kombinasikan menjadi yang ideal dengan penerapan di kelas saya untuk saya lakukan. Mana hal-hal yang
cocok dan sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan sekolah saya. Seperti itu Bu Mulyana. Oh, luar biasa Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu itu sudah melihat di TikTok, kemudian Ibu juga mencari di YouTube, kemudian bahkan di beranda FB-nya Ibu sering lewat-lewat ya, ditemukan bahwa oh ternyata penerapan disiplin positif di sekolah itu seperti ini ya Ibu ya. Nah, Iya Bu. begitu ya. Oke, Ibu. Terus kira-kira komitmen Ibu itu untuk mencapai kriterianya tadi Ibu yang Ibu katakan tadi. Ini Ibu sangat luar biasa. Kan tadi Ibu mengatakan mencuri ilmu begitu. Ini sangat luar biasa ini. Jadi kira-kira komitmennya Ibu ya, komitmennya Ibu untuk menerapkan disiplin positif di pembelajarannya Ibu itu seperti apa Ibu? Iya. Karena ini menjadi visi saya secara pribadi, jadi keinginan kuat saya untuk mau menerapkan budaya positif ini di kelas saya, jadi otomatis saya muncul dengan sendiri punya komitmen untuk mau terus berjuang atau berusaha, berupaya bagaimana cara supaya saya bisa paham, tidak bingung lagi tentang penerapan budaya positif ini. Nah, komitmen saya akan terus belajar, terus mencari tahu, tapi juga saya membuat catatan-catatan khusus, catatan-catatan yang saya letakkan di meja guru saya, di atasnya kaca, lalu saya setiap hari bisa membaca, oh ini agenda yang akan saya lakukan, oh ternyata di budaya positif ini perbuatan-perbuatan apa yang perlu diterapkan, ya seperti itu Ibu. Tapi saya merasa masih belum cukup. Oh begitu. Jadi Ibu ini sangat luar biasa ya, sudah membuat agendanya ya, manajemennya itu dengan membuat catatan-catatan ya, ditambah catatan-catatan tadi untuk memaksimalkan ya Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira Ibu, karena tadi kan Ibu sudah banyak ya, sudah banyak contoh-contoh mulai dari FB, kemudian beranda TikTok-nya Ibu, kemudian di YouTube-nya Ibu lengkapi lagi dengan catatan-catatan ini. Kira-kira menurut Ibu kapan ini diterapkan ini? Karena Ibu merasa belum maksimal, kira-kira apa lagi selain itu? Karena Ibu merasa tadi belum maksimal ya, begitu? Iya. Ya, jadi Memang kira-kira apa lagi? Memang Bu Mulyana saya belum menerapkan hal itu di kelas karena seperti yang saya katakan tadi saya masih bingung untuk menerapkannya kapan akan memulainya karena saya merasa saya masih belum memiliki bahan-bahan pendukung yang bisa memberikan penguatan kepada saya untuk menerapkannya. Nah, di kesempatan kali ini saya juga maksud saya menghubungi Ibu adalah untuk meminta saran kepada Ibu terkait ini karena Ibu kan sudah guru penggerak. Nah, bolehkah Ibu selain sebagai seorang coach buat saya saat ini, bolehkah Ibu berbagi saran dengan saya seperti apa cara menerapkan budaya positif di sekolah? Oh begitu. Jadi menurut Ibu yang lebih maksimalnya itu seperti apa ya Bu? Kan Ibu tadi sudah mencari di YouTube dan sudah dapat begitu, ada contoh begitu. Kemudian Ibu sudah katakan tadi ada di TikTok, kemudian Ibu tadi sudah juga mengatakan sudah lewat-lewat di berandanya, kemudian Ibu sudah mencatat, menambah catatan-catatan. Nah menurut Ibu kira-kira yang maksimalnya itu untuk diterapkan di kelas itu seperti apa Ibu? Yang maksimalnya harusnya sudah dilakukan misalnya mengadakan poster-poster atau apa, tapi saya belum melakukan hal itu karena ya jujur terkendala dengan biaya salah satu. Begitu. Yang kedua, saya masih belum begitu ini ya mau menyampaikan kepada kepala sekolah
Nah, keinginan Hmm. saya ternyata untuk menerapkan budaya positif kan ternyata harus ada kolaborasi. Oke. Nah, yang kurangnya di saya yaitu saya belum belum bisa berkolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah akhir-akhir ini atau dengan rekan sejawat karena jujur saya memang kesehatan agak terganggu. Jadi kadang Hmm. ketika datang di sekolah selesai itu saya segera pulang untuk Hmm. beristirahat. Itu masalahnya Hmm. saya, sehingga belum maksimal. Tapi puji Tuhan di 2, 3 hari ini saya sudah sembuh, saya sudah sehat dan Alhamdulillah. ya saya mau berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian, Hmm. orang tua murid. Nah, dengan orang tua murid ini, saya punya kerinduan untuk diadakan rapat bersama dengan orang tua murid ya saat ini. Tapi Oke, saya oke. mau ajukan dulu dengan kepala sekolah, semoga diizinkan saya akan mengundang rapat singkat dengan orang tua murid khusus kelas saya. Oke, luar biasa Ibu. Tadi sudah Ibu mengatakan bahwa, ternyata kalau menerapkan, budaya positif di sekolah itu, Ibu, butuh biaya untuk membuat poster-poster, kemudian, Ibu, butuh kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian kesehatannya juga Ibu terganggu. Dan Ibu saya dengar tadi, sudah akan melakukan, kolaborasi dengan kepala sekolah. Selain, kira-kira kolaborasi dengan kepala sekolah, Ibu juga mengatakan tadi bahwa akan mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk kolaborasi. Kira-kira menurut Ibu, adakah kiat kiat lagi yang lebih maksimal yang diajak berkolaborasi, sehingga nantinya, lebih maksimal dalam menerapkan, budaya positif tadi, Ibu? Yang saya pikirkan sampai saat ini, saya pikir merekalah orang-orang yang tepat untuk saya berkolaborasi, Iya, selain dengan rekan-rekan yang ada di gugus, tapi iya, untuk penerapannya saat ini. Nah, yang saya ingin tambahkan di Eee, catatan atau agenda saya ini berupa saran dari Ibu Mulyana, iya. kira-kira saya harus mulai dari mana dulu Bu Mulyana ya, kalau saya menerapkan itu? Kalau andaikan saya sudah rapat dengan orang tua murid, Mhm, sudah ada posternya misalnya, terus mhm. saya akan mulai dari mana dengan peserta didik saya? Begitu, oke, oke. Kalau menurut Ibu, kapan kira-kira mulainya menurut Ibu yang paling tepat ya, menurut Ibu? Kan Ibu yang mau melaksanakan begitu. Kira-kira tepatnya, nyamannya di mana ya, dan, kesiapannya itu sudah lengkap, kira-kira kapan Ibu? Eee, hari Selasa minggu depan ya Bu, boleh ya? Oh begitu, Selasa Iya, minggu depan ya, iya, menurut Ibu Selasa yang minggu. paling tepat ya? Oke, oke. Jadi, kira-kira selain tadi dengan orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan sejawat tadi ya, Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa lagi yang bisa dimintai dukungan ini, Ibu, untuk, memperlancar, penerapan, budaya positif yang Ibu akan terapkan minggu depan, hari Selasa? Kalau untuk dukungan, ya pasti kalau dari kita sebagai sekolah ya kita butuh dukungan dari dinas, dari Oke, selain dari dinas, butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, tapi juga sangat butuh dukungan oleh orang tua murid, supaya apa budaya positif yang ditetapkan di sekolah, kemudian kita kolaborasikan dengan orang tua murid. Jadi saya berpikir bahwa kalau budaya positif itu hanya pihak sekolah saja yang menerapkan, kemudian ketika anak kembali ke rumahnya lalu, karena faktor lingkungan ternyata yang dilakukan di keluarga anak ini justru bertolak belakang dengan apa yang dijadikan budaya positif, ya kan berarti saya akan mengalami kegagalan. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari orang tua murid, bersama-sama maju, bersama-sama bergandengan tangan untuk menerapkan pola pola asuh atau
pendidikan sebagaimana yang diterapkan di sekolah dimohonkan juga atau diharapkan yang juga melakukan hal itu. Lalu dukungan lainnya juga karena ya jujur ya Bu, saya juga sebagai guru masih honor. Assalamualaikum Bu Mulyana. Gimana Bu? Waalaikumsalam Ibu Indra. Bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu menilai sendiri ya performa dalam kompetensi tadi? Jika dikategorikan skala ya Bu, 1 sampai 10 ya. Tadi sudah Ibu menetapkan skalanya. Nah, saat ini setelah Ibu melakukan coaching, sudah di skala berapa? Ya, alhamdulillah Bu. Kalau menurut saya sih ini masih banyak yang perlu dikembangkan Ibu. Contohnya dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih sangat perlu ditingkatkan begitu. Jadi kalau saya menilai baru meningkatnya sampai yang tadinya saya merasa 6 ya Bu. Mungkin hanya Iya. 2 baiknya Ibu. Mungkin sampai baru 8, di angka 8 8 begitu. ya Bu. Malah mungkin 8 yang kurus begitu, enggak maksimal juga di 8-nya menurut saya Seperti Ibu. itu ya Bu ya, ada Iya, apa-apa Bu. Ibu. Nah, apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya tadi selain itu tiba-tiba itu tadi ada kayak suaranya Bu aneh hilang begitu. Mungkin kayaknya gangguan jaringan juga sehingga di Iya, awal itu saya kurang fokus mendengar begitu. iya. Karena faktor jaringan begitu. Kemudian yang kedua, memang mungkin saya masih perlu sekali untuk meningkatkan keterampilan coaching saya, Ibu. Masih perlu dimaksimalkan dalam melontarkan pertanyaan berbobot. Itu tadi yang dikatakan bahwa public speaking saya itu masih perlu dimaksimalkan begitu menurut Wah, saya. iya. Ya seperti itu ya Bu ya, sesuai dengan spesifik yang ingin diamati oleh saya ya tadi. Siap, Selanjutnya Ibu. Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Ibu, saya bersyukur dengan adanya Ibu mengamati itu saya bisa mengetahui di mana letak kekurangan saya Nah, yang ya, bisa nantinya saya tingkatkan lebih lagi. oke. Jadi begini ya Bu, saat Ibu melakukan coaching terhadap teman sejawat Ibu ya, Ibu Anike, saya mengamati tadi, pada saat proses coaching ya Bu, yang pertama, Siap Ibu Bu, sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu, yaitu, kemitraan tadi sudah, ya sama siap. ya, heeh. Kedua adalah sudah, eee, proses kreatif ya, Ibu sudah mampu membawa dari kondisi saat ini ke kondisi ke depannya, itu sudah nampak Siap tadi. Bu. Yang ketiga juga sudah memaksimalkan, potensi daripada, koci tadi. Selanjutnya dilihat dari alur ceritanya, mulai dari tujuan tadi sudah nampak dalam percakapan, kemudian identifikasi dari permasalahan, juga tadi Siap sudah Bu. rencananya, langkah-langkahnya, pengembangan ide, sampai kepada, tanggung jawab dan komitmen tadi ya. Itu sudah Siap Ibu. dilakukan dan sudah terlihat dalam percakapan. Nah, sehingga, sangat terlihat jelas dengan, Ibu memberikan pertanyaan berbobot, Koci menceritakan masalah dan pada akhirnya menemukan solusinya. Jadi Siap itu Ibu. dari tadi. Selanjutnya untuk kompetensi coaching juga tadi sudah bagus. Siap Nah, Ibu. bagaimana Ibu mendengarnya tentang hasil pengamatan saya tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang dan bersyukur Ibu karena eee, artinya bagian-bagian yang sudah terlaksana itu Mhm. ada yang memberitahukan ke saya dan itu menjadi bahan masukan kepada saya begitu Bu. Saya berterima kasih sekali Oh, dengan iya. penyampaian Ibu atas hasil pengamatannya Ibu. Oh, iya, alhamdulillah ya, Bu. Selanjutnya namun demikian, Bu, ada juga hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari Ibu, ya, masih perlu dikembangkan ya, bukan kurang, tetapi masih perlu pengembangan.
selanjutnya. Iya, Nah, siap. misalnya tadi pada saat Koci menjelaskan tentang melihat bahwa penerapan budaya positif yang dilakukan oleh temannya itu mempunyai dampak baik, ya begitu. Nah, Iya, alangkah baiknya nanti pada saat misalnya melakukan coaching lagi, maka harus digali lagi siap dampak Ibu. baik apa yang Ibu lihat, sehingga Ibu ingin ingin fokus untuk mempelajari secara mendalam tentang budaya positif. Ya, mungkin ya bisa Siap, ditambahkan seperti itu ya, digali lagi. siap Kenapa Ibu, sih terima sampai dia kasih. punya motivasi, sampai kenapa dia ingin mempelajari lebih dalam, berdampak baik. Nah, pasti di situ bisa juga ditambahkan mungkin ya, dampak yang dilihat. Nah, itu Siap jadi Ibu, siap. dipikir lagi ya. Mungkin hanya itu ya, Bu. Selanjutnya, dari diskusi kita ini, apakah ada yang mungkin sudah terbayang di benak Ibu, yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, yang tadi Ibu, sebutkan tadi, yang perlu dikembangkan? Siap Ibu, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu telah memberitahukan hasil pengamatannya Ibu, sehingga saya bisa, itu menjadi refleksi bagi saya untuk Iya, saya perbaiki berikutnya. Adapun kiat-kiat saya untuk mengembangkan di area itu, mungkin yang pertama saya harus latihan dengan rekan sejawat saya, supaya iya, saya bisa lebih menggali dan memaksimalkan, potensi, rekan saya atau si coach saya. Kemudian yang kedua mungkin saya akan, banyak-banyak menonton ya, menonton, video-video, berbasis coaching ini, sehingga saya bisa, melihat, oh ternyata performa seperti ini yang paling bagus untuk dikembangkan begitu. Selain itu dari video-video juga bisa dari, browsing-browsing di internet begitu, untuk iya, memperkaya diri saya, untuk lebih meningkatkan, pengembangan diri saya supaya nantinya ketika melaksanakan, coaching bersama rekan sejawat itu bisa tercapai dengan maksimal seperti itu dan si coach itu bisa mengembangkan atau menemukan solusinya dengan maksimal seperti itu Ibu. oh iya, seperti ya, nah, itu sudah ada ya, yang terbayang di benak Ibu Ya. akan Ibu segera lakukan. Nah, kira-kira itu kapan ya, Bu? Dan di mana, dan siapa saja yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk bisa, meningkatkan performa di area ini? Eh, Ya kalau ditanya siapa dan kapan, yang pastinya rekan sejawat saya ya di sekolah. Kemudian kapan waktunya, insya Allah mungkin di awal bulan 8 mungkin Ibu, insya Allah Iya, saya lakukan begitu. Kemudian dukungan yang yang bisa membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini, yang pertama itu rekan sejawat saya, kemudian kepala sekolah saya mungkin yang bisa saya mintai mintai dukungan untuk mendukung saya dalam melakukan ini, sekaligus nantinya dia juga sebagai observer untuk kegiatan prosesi coaching yang saya akan laksanakan seperti itu Ibu. Dan oh iya, mungkin juga saya akan meminta atau men-chat kepada Ibu agar bisa lagi iya, meluangkan waktunya untuk mengamati oke, saya lagi secara spesifik begitu Ibu. iya, Makasih banyak Ibu baik, atas iya. waktunya hari ini untuk Oke. berdiskusi dengan saya. Nih Bu ya, sudah hampir di penghujung ya ini, ada Iya. beberapa juga yang ingin saya tanyakan nih. Nah, nanti Ibu di saat mengembangkan, performa yang di area yang Ibu inginkan tadi, bagaimana Ibu mencatat hasil pengamatan tersebut ke dalam form supervisi akademik nanti? Iya. Oke baik Ibu, terima kasih. Jadi hasil ini akan saya catat sehingga Mhm, menjadi sinyal bagi saya bahwa ternyata iya. di area ini yang sangat perlu saya kembangkan supaya